Sebelumnya, perkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya. Nama saya Bram Wijaya dengan NPM 2415012029. Di sini saya akan bertugas untuk menjelaskan latar belakang dan tujuan dari pembuatan kelompok kami ini, yaitu negara Qatar. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu iklim gurun. Merupakan salah satu iklim ekstrim yang dicirikan oleh suhu yang sangat tinggi pada siang hari dan sangat rendah pada malam hari, serta curah hujan yang sangat sedikit sepanjang tahun. Kondisi ini menjadikan kawasan beriklim gurun sebagai lingkungan yang tidak nyaman untuk didiami atau dikunjungi dalam jangka waktu yang lama. Suhu yang panas dan kering dapat menyebabkan dehidrasi, kelelahan panas, hingga gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, kekurangan sumber daya air, yaitu kurangnya vegetasi dan juga badai pasir yang terjadi, turut memperburuk kenyamanan hidup di kawasan ini. Ketidaknyamanan terhadap iklim gurun juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, seperti pertanian, kegiatan ekonomi, dan juga pembangunan infrastruktur, hingga gaya hidup masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai anak arsitektur, kita harus mengetahui cara merespon bangunan yang kita buat terhadap iklim gurun tersebut. Tujuan kami membuat kenyamanan termal ini adalah untuk mengetahui iklim gurun, tepatnya yaitu di Qatar. Kemudian kami juga mencari tahu bagaimana cara merespon iklim gurun, yaitu yang sangat tinggi Celciusnya, dan kami sebagai anak arsitektur harus mengetahui bagaimana bangunan yang akan kami buat merespon hal tersebut. Dan kemudian untuk mengumpulkan diagram data guna memenuhi tugas yang sudah diberikan oleh dosen. Sekian. Perkenalkan, nama saya Vigo Marisanur dengan NPM 2415012018. Saya akan menjelaskan negara Qatar atau letak negara Qatar. Negara Qatar terletak di kawasan Timur Tengah, tepatnya di sebuah semenanjung kecil yang menjorok ke Teluk Persia dan berbatasan langsung dengan Arab Saudi di sebelah selatan. Letaknya yang strategis membuat Qatar memiliki garis pantai yang panjang di utara, timur, dan barat. Iklim di Qatar tergolong gurun yang ditandai dengan cuaca panas, kering, dan curah hujan yang rendah sepanjang tahunnya. Musim panas berlangsung dari bulan Mei hingga September dengan suhu udara yang bisa melampaui 45 derajat Celcius disertai kelembapan yang tinggi. Sementara itu, musim dingin yang berlangsung dari Desember hingga Februari terasa lebih sejuk dengan suhu berkisar antara 14 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius, namun tetap kering dan jarang turun hujan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Torik dengan NPM 2415012065. Nah, untuk diagram datanya, diagram data suhu, curah hujan, dan angin, itu pertama suhu itu memiliki nilai maksimal yaitu 44 derajat Celcius dan titik terendahnya itu berada di 12 derajat Celcius. Dan untuk curah hujan itu paling tinggi berada di bulan November sampai dengan April. Dan untuk kecepatan angin yaitu maksimal 20 km per jam sampai dan titik terendahnya itu kecepatan terendah itu 7 km per jam. Perkenalkan, nama saya Raffi Diansyah dengan NPM 2415012026. Saya akan menjelaskan terkait analisis dampak pada curah hujan dan juga analisis dampak pada angin. Yang pertama yaitu ada analisis curah hujan pada bangunan. Yang pertama yaitu ada dapat terjadinya bocor pada atap atau dinding, kerusakan material pada bangunan, dan juga pertumbuhan jamur dan kelembapannya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang respon terhadap curah hujan. Yang pertama itu penggunaan lapisan waterproofing pada atap dan dinding. Yang kedua, penggunaan bahan bangunan yang bahan air seperti beton berlapis anti air dan baja tahan karat. Yang ketiga, memastikan sirkulasi udara yang baik menggunakan cat anti jamur dan material tahan lembab. Yang kedua yaitu adalah analisis angin pada bangunannya. Yaitu pertama ada masuknya debu dan pasir ke dalam bangunan, kerusakan pada struktur akibat tekanan angin, dan juga pengikisan dan kerusakan material pada bangunan. Perkenalkan, nama saya Alfarisi dengan NPM 2415012033. Di sini saya akan menjelaskan respon arah angin terhadap bangunan. Yang pertama adalah penggunaan pintu dan jendela yang kedap suara. Yang kedua, menggunakan atap, beton, atau material yang tahan angin. Yang ketiga, dengan ventilasi silang. Dan yang keempat, menggunakan cat, pelapis anti korosi, dan penggunaan lapisan pelindung kaca.
Perkenalkan, nama saya Najwa Nabila Mesin Mahdiah dengan NPM 24150120553. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis dampak lintasan matahari. Yang pertama yaitu panas yang berlebihan, yang dua konsumsi energi tinggi, yang tiga kerusakan material, bangunan akibat cuaca, dan keempat kekurangan ruangan hijau dan efek panas perkotaan. Yang kelima adalah kualitas udara dalam ruangan yang seperti pada gambar di samping. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Fahri dengan NPM 24150120025. Di sini saya akan menjelaskan tentang respon dari arah matahari. Yang pertama itu menggunakan isolasi termal yang baik pada dinding dan atap. Yang kedua, memasang panel surya di rumah agar rumah lebih ramah lingkungan dengan menggunakan listrik dari tenaga surya. Yang ketiga, yang itu menggunakan cat tahan panas dan UV untuk mencegah pemudaran warna dan penggunaan material berkualitas. Yang terakhir, penggunaan material permebelan dan pewarnaan pohon dan tanaman pada dalam rumah. Sekian dari kami. Thank you for watching guys. See you. Perkenalkan, nama saya Najwa Nabila Mesin Mahdiah dengan NPM 24150120553. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dampak terjadinya Perkenalkan, nama saya Rafidiansyah dengan NPM 241501206. saya ingin menjelaskan